Halo anak-anakku, Shalom, apa kabar? Harap semuanya sehat-sehat ya. Anak-anakku, ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan ya, kita jangan kemana-mana dulu, di rumah saja dulu ya. Kita masih belajar dari rumah, oke? Nah, hari ini kalian akan belajar atau kita akan belajar tentang berdoa dengan baik dan benar. Oke, nah sebelum kita lanjutkan video pembelajaran kita akan awali nanti dengan doa. Sebelumnya, yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu ya tombol subscribe-nya ya. Terus dukung channel ini supaya kalian tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Oke, kita akan ambil sikap yang baik untuk berdoa ya. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami mau belajar untuk bersikap baik dalam berdoa. Berkatilah kami agar selalu dapat berdoa dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah selesai ya berdoa. Nah, anak-anakku, mari kita amati gambar berikut ini. Ayo, ini kira-kira gambar apa ya? Ini kalian atau ada anak kecil ya, mungkin seusia kalian ya, kelas 1 SD, berbicara dengan siapa ya ini ya? Kira-kira berbicara dengan siapa? Iya, ini berbicara dengan ibu guru nih ya, karena lihat itu ibunya bawa buku ya. Itu bapak ibu guru, itu ibu guru ya. Kemudian ini gambar apa lagi nih? Nah, kita ini ada anak kecil berbicara dengan siapa itu ya? Iya, dengan mamanya atau dengan maminya gitu ya. Nah, kalau yang ini, ada anak berbicara dengan orang tuanya, dengan papa mamanya. Terus ini ada papa yang sedang berbicara dengan anaknya, ya. Nah, anak-anakku, kira-kira dari gambar ini nih, ya, kita bisa tahu, kita bisa melihat bagaimana sih kita harus bersikap sopan, kita harus bersikap baik ketika kita berbicara dengan bapak ibu kita, dengan papa mama kita, atau bahkan dengan guru kita. Ya, jadi berbicara dengan orang tua, dengan guru juga harus dengan sikap sopan dan hormat. Ya, lihat gambar ini ya. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh teriak-teriak ya. Itu namanya tidak sopan dan tidak hormat. Demikian juga nanti kalau kita berdoa, ya, berdoa juga harus dengan sopan dan dengan hormat, ya. Nah, anak-anakku, kenapa sih kita berdoa harus dengan sopan dan hormat? Ya, tentu ya. Karena apa? Karena berdoa itu berarti berbicara dengan siapa? Berbicara dengan Tuhan. Nah, berbicara dengan Tuhan sekali lagi sama ketika kita bicara dengan orang tua kita, harus dengan sopan dan rasa hormat. Nah, anak-anakku, bagaimana sikap kita terhadap ketika kita berdoa? Bagaimana sih sikap kita? Ya, kalau di gambar ini jelas ya, dengan berlutut, dengan menundukkan kepala, ya, menunjukkan sikap yang sangat hormat sekali. Karena apa? Karena berbicara dengan Tuhan. Nah, jadi kalau dalam berdoa kita hanya memikirkan Tuhan saja. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Ya, menutup mata, menundukkan kepala, kemudian melipat tangan di depan dada. Nah, anak-anakku, sikap berdoa juga dapat dilakukan dengan duduk bersila atau juga berdiri dan juga berlutut ya. Boleh ya, jadi doa dengan duduk bersila ya. Jadi duduk bersila dengan tangan terkatup menunjukkan sikap hormat ya, merendahkan diri, sopan, merenung dan siap mendengarkan Tuhan. Nah, juga sikap berdiri dengan tangan terbuka, kepala menengadah atau tunduk menunjukkan sikap hormat, keterbukaan, berharap, dan sikap mendengarkan. Dan juga sikap berlutut yang dengan tangan terkatup di depan dada dan mata tertutup menunjukkan sikap hormat, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, itu anak-anakku, bagaimana sikap kita untuk berdoa. Ya, bisa bermacam-macam, tapi satu intinya, bahwa kita harus berdoa dengan
apa? Dengan sopan. Dengan apa? Dengan hormat, ya. Karena apa? Karena kita berbicara dengan Tuhan, ya. Oke, paham ya? Jadi anak-anakku, kita akan belajar juga bagaimana untuk sikap berdoa. Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Saya bacakan ceritanya ya dari Injil Lukas. Oke, silakan dengarkan ya anak-anak ya. Pada suatu hari, murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Lalu Yesus mengajar mereka, katanya, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, demikian anak-anakku, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, apa yang kita bisa pelajari atau apa yang sungguhnya yang Yesus ajarkan yang barusan kita dengar tadi. Jadi Tuhan Yesus sekali lagi mengajarkan bagaimana kita berdoa dengan baik. Ya, apabila kita berdoa sebaiknya memang tidak pamer, tidak harus masuk ke kamar lalu berdoa dengan sopan. Ya, seperti yang di awal tadi, dengan sikap yang baik, boleh berduduk bersila, boleh sambil berdiri, sambil berlutut, ya. Jadi kita juga harus menggunakan kata-kata yang sederhana, tidak perlu bertele-tele. Kenapa? Kita tidak perlu bertele-tele karena Tuhan sudah tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, kemudian dalam doa kita hanya memikirkan Tuhan saja, ya, jangan memikirkan yang lain. Ya, kemudian kita penting untuk menutup mata, kemudian menundukkan kepala, melipat tangan di depan dada. Ini adalah bentuk bagaimana kita mengambil sikap yang baik, yang sopan, dan hanya memikirkan Tuhan saja. Oke, bisa ya? Jadi anak-anakku, kita sudah belajar ya bagaimana kita berdoa dengan baik dan benar. Nah, sebagai rangkuman pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan melihat bagaimana sih sesungguhnya berdoa itu. Ya, berdoa harus dengan sikap yang baik dan sopan serta hormat, ya. Kemudian Yesus mengajarkan agar kita, ya, tidak seperti orang-orang yang suka pamer, ya, kepada orang lain ketika berdoa. Kita nggak usah pamer deh kalau berdoa. Kemudian Yesus menghendaki apabila berdoa, masuk ke kamar, tutuplah pintu, karena Allah Bapa akan membalas doa kita. Ya, kalau kita memamerkan, kamu sudah mendapat upahnya. Tadi kan dikatakan demikian, ya. Kemudian Yesus tidak suka kalau kita berdoa dengan panjang-panjang atau bertele-tele. Kenapa? Karena memang Tuhan sebetulnya sudah mengetahui, ya, apa yang kita butuhkan. Oke. Nah, dan sikap berdoa sekali lagi dapat dilakukan dengan duduk bersila, berdiri, dan berlutut. Nah, sikap duduk bersila dengan tangan terkatup menunjukkan sikap hormat kita, rendah hati, sopan, merenung, dan siap mendengarkan Tuhan. Kemudian sikap berdiri dengan tangan terbuka, kepala menengadah atau tertunduk menunjukkan sikap hormat kita, keterbukaan kita, dan berharap, ya, dan siap mendengarkan. Nah, yang terakhir, ya, sikap berlutut dengan tangan terkatup di depan dada dan mata tertutup menunjukkan sikap hormat, kerendahan diri kita di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan, ya, anak-anakku mempraktekkan ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita bersikap hormat, ya, entah itu dalam berbicara dengan orang tua, apalagi dengan
Tuhan ya dari saat kita berdoa, entah itu bangun pagi ya, ketika kita bangun tidur gitu. Jangan lupa ya, kita harus ambil sikap yang baik. Pejamkan mata, tundukkan kepala, katupkan tangan di dada. Oke? Bisa? Bisa dong. Oke, kita akan akhiri ya pertemuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk bersikap baik dalam berdoa. Berkatilah kami agar selalu dapat berdoa dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah ikut belajar dari awal sampai akhir ya. Nah, sebagai evaluasi atau untuk yang kalian kerjakan hari ini, apa kalian sudah paham atau belum? Ada yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, bagaimana sikap berdoa yang diajarkan Yesus kepada kita? Apa tadi? Iya, kita harus masuk kamar ya. Kemudian berdoa tidak bertele-tele. Ya, ingat ya tadi ya. Oke ya. Kemudian nomor 2, mengapa Yesus menasihati kalau berdoa jangan panjang-panjang? Iya, karena apa tadi? Jadi karena Tuhan sudah tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tinggal ngomong aja, nggak usah bertele-tele, nggak usah panjang-panjang. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kamu dapat berdoa dengan baik? Ya, tadi ada banyak sikapnya ya. Dengan duduk, berlutut, ya, memejamkan mata, menundukkan kepala, mengatupkan tangan di dada, ya. Itu adalah sikap yang baik dalam berdoa. Kemudian yang keempat, apakah kamu sering berbicara dengan Tuhan kapan? Ayo, sering atau enggak ya? Ingat, bangun pagi atau mau tidur itu berdoa enggak? Iya, jangan lupa dong kita berdoa ya. Silahkan dituliskan ya. Kemudian nomor 5 nih, sikap apa saja yang sering kamu lakukan ketika berdoa? Iya, kamu milih yang mana? Mengatupkan tangan di dada, memejamkan mata, menundukkan kepala, atau dengan tangan yang terbuka? Oke ya, silahkan kerjakan kelima pertanyaan ini. Kemudian serahkan ya, nanti kirimkan ke Bapak Ibu Guru. Oke, bisa? Bisa dong ya, karena apa? Karena saya yakin anak-anak di rumah rajin belajar, rajin berdoa. Oke, sampai ketemu ya. Setelah pokoknya selesai dikirimkan ke Bapak Ibu Guru ya, kepada sister atau kepada frater gitu ya. Oke, terima kasih hari ini sudah belajar bersama-sama ya. Sekali lagi, yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, nah sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Tuhan memberkati.